Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di Rehat, Renungan Hati Sehat. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami memuji Engkau yang hidup dan yang berkuasa. Engkaulah kekuatan menara perlindungan kami yang sempurna. Kami bersyukur kami kembali ada di hari ini Tuhan oleh semua karena anugerah Tuhan. Kami mau bersekutu, memuji, menyembah Engkau. Kami terlebih merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan dalam jiwa kami. Urapi kami Tuhan, hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu bekerja, mengurapi, sehingga kami layak Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan membagikan kebenaran firman Tuhan ini untuk siapapun yang mendengarkan firman ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-35. Saya akan bacakan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau bepergian berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan di saat ini kita belajar dari firman yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan bahwa untuk mengalami Tuhan, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita harus memiliki suatu komitmen, yaitu kita harus melepaskan segala sesuatu. Melepaskan segala sesuatu yang mana? Nah, di sini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya itu melepaskan sesuatu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang pertama yaitu di ayat yang ke-26, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Di sini artinya bukan kita membenci orang tua kita, bukan kita membenci istri kita atau suami kita atau anak-anak kita ataupun saudara kita sehingga kita baru mengalami Tuhan atau kita akan mendapatkan Yesus Kristus dalam hidup kita. Di sini artinya adalah bagaimana kasih kita kepada orang tua kita, kasih kita kepada saudara kita, kasih kita kepada suami, istri, anak-anak kita, ataupun siapapun itu. Kasih kita itu berlandaskan karena kita mengasihi Kristus Yesus. Artinya, kalau kita mengasihi Yesus Kristus, seapapun bentuk model orang tua kita, anak kita, suami kita, atau istri kita, kelemahan-kelemahan dia, kita akan menerima. Kita akan mampu menghadapi semua yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita karena kita percaya kasih kita kepada Allah melebihi kasih dari semua orang. Nah, itu adalah satu hal yang harus kita
pelajari dalam kehidupan kita bagaimana kita harus melepaskan, yaitu kasih kita kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada istri kita, anak-anak, saudara kita. Artinya kita mengasihi mereka karena kasih kita kepada Yesus Kristus. Sehingga kelemahan-kelemahan mereka, segala hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri mereka, kita tidak melihat itu, tapi kita melihat ada Kristus dalam hidup mereka. Sehingga perjalanan hidup kita mampu melewati semuanya itu dalam berhadapan dengan saudara-saudara, bahkan dalam keluarga terdekat kita. Dan yang kedua, untuk kita bisa mendapatkan perkenanan Bapa, kita harus melepaskan apa? Yang kedua yaitu kita harus melepaskan diri kita dari segala hal, yaitu di dalam ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa kalau orang tidak bisa memikul salib, dia tidak akan mendapatkan Tuhan. Dia tidak akan menjadi murid Tuhan, di sini dikatakan. Artinya, untuk menjadi murid Tuhan, kita harus melepaskan, kita harus memikul salib. Memikul salib itu apa? Memikul salib itu adalah bagaimana kita berjuang mematikan kodrat dosa di dalam diri kita. Perjuangan yang sangat mustahil secara manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini sungguh luar biasa. Contohnya, kalau dahulunya kita adalah orang yang suka menipu, tetapi setelah kita belajar kebenaran firman Tuhan, firman menyentuh kita, kita merasa sadar, oh saya harus melepaskan karakter saya ini. Karakter apa? Karakter yang suka menipu. Tuhan, tolong saya, mampukan saya. Saya sadar menipu itu tidak benar. Menipu itu menyakiti hatimu ya Bapa. Dan kita akan berjuang. Dan kata Tuhan, Dia akan menolong kita untuk lepas dari kodrat dosa itu. Itu adalah contoh kecil. Banyak juga contoh-contoh yang lain. Dan yang ketiga, untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kita harus melepaskan apa? Yang harus kita lepaskan di sini kita baca di dalam ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Yaitu melepaskan miliknya, bukan berarti kita menjual harta kita terus kita tinggal di gereja. Kita minta belas kasihan dari Bapak Pendeta, dari hamba-hamba Tuhan, bukan seperti itu. Artinya semua yang kita miliki, yang kita dapatkan, itu semua adalah dari Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa semua itu hanya oleh perkenanan Tuhan kan kita bisa memiliki semuanya itu. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengajar kita agar supaya kita melepaskan semua. Yang pertama yaitu tadi, bagaimana kita mengasihi Allah melebihi kita mengasihi suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita. Dan yang kedua, bagaimana kita harus mendapatkan perkenanan Tuhan, yaitu kita harus melepaskan. Melepaskan yaitu kita mampu berjuang bersama Kristus Yesus Tuhan kita untuk melepaskan kodrat dosa yang ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, yaitu kita harus melepaskan apa yang kita miliki. Yaitu bukan kita menjual harta kita terus kita tinggal di gereja seperti yang saya katakan tadi. Tetapi kita melepaskan hak kita bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Yaitu di mana harta kita, kekayaan kita, bahkan semua fasilitas yang telah kita peroleh saat ini, bahkan jabatan kita, bahkan apapun takhta yang kita terima dari Tuhan, kita menganggap semuanya itu dari Tuhan. Dan itu adalah fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita pakai untuk apa? Untuk sarana sebagai kita mengasihi Dia. Kita mencintai Bapa di dalam Kristus Yesus sehingga semua sarana itu kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada saat ini, yaitu kita harus berambisi menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang di luar sana berambisi untuk kaya raya, apa itu salah? Tidak salah. Orang berambisi untuk menjadi orang yang hebat secara akademik, tidak salah. Tetapi Tuhan mengajar kita agar kita memiliki ambisi yang kuat untuk menyenangkan hati Bapa melalui setiap sarana
prasarana, setiap fasilitas yang diberikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga di dalam kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan tanpa kita sadari bahwa perkenanan Tuhan ada di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita rindukan, apapun yang kita gumulkan, kita tidak akan terfokus kepada masalah itu. Kita akan melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Apapun masalah kita, pergumulan kita, yang diizinkan Tuhan hari-hari ini, mari saudaraku yang kekasih, mungkin kita belum melepaskan yang diinginkan Tuhan untuk kita lepaskan. Mari kita lepaskan saat ini juga, dan kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan, aku mau melepaskan dan aku mengundang Engkau terus menuntun hidup saya, mengurapi saya, menuntun dan menolong saya, sehingga saya mampu melepaskan yang tidak Engkau inginkan, dan aku melakukan segala sesuatu yang Engkau inginkan dalam hidup saya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, secara manusia sangat berat untuk kami melepaskan semuanya itu. Tetapi yang sangat berharga dalam hidup kami adalah Yesus tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Tolonglah kami Tuhan, umat-umat-Mu untuk berjuang mengalahkan kodrat dosa dalam diri kami, mengalahkan segala ego manusia kami Tuhan, mengalahkan segala harga diri yang tidak bermanfaat dalam diri kami. Tetapi biarlah Tuhan kuasa-Mu yang bekerja dalam diri kami, menjadikan kami manusia baru yang dibaharui dari hari ke hari, sehingga kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Di dalam pimpinan tuntunan kuasa-Mu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajarku